dalam rangka meningkatkan syiar dakwah digital. Mohon dukungan Jawahir TV Pontianak. Mudah-mudahan channel ini, siaran ini lebih bermanfaat bagi saya khususnya dan seluruh jamaah ikhwan dan akhwat dan seluruh majlis taklim. Mudah-mudahan bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, membawa kita kebaikan dunia dan akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memasuki kata hikmah berikutnya. Aslu kulli ma'asiyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha an nafsi. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqzatin wa ifatin adamu ridha minka anha. Nah, pengarang menyatakan bahwasanya aslu kulli ma'asiyatin, ya, wa ghaflatin wa syahwatin, asal segala maksiat dan asal segala kelalaian serta asal daripada syahwat, ar-ridha anin nafsi, yakni ridha atau memperturutkan nafsu. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqzatin wa iffatin, asal segala ketaatan, kesadaran dan kesopanan akhlak yang mulia, ada ridha minka anha, ya, tidak redanya engkau terhadap nafsu atau pengekangan engkau terhadap hawa nafsu. Nah, ini dua kalimat nih, dibagi dua. Ya, kalimat yang pertama asal kemaksiatan, segala kelalaian, syahwat. Nah, karena kita memperturutkan nafsu. Nafsu itu apa? Diri. Nah, keinginan-keinginan diri kita ini tanpa mempertimbangkan keinginan Allah dan Rasul. Nah, kalau keinginan kita sesuai dengan keinginan Allah dan Rasul, itu namanya taat. Nah, tapi tatkala keinginan kita bertentangan dengan keinginan Allah dan Rasulnya, itu dinamakan maksiat. Itu perbedaannya. Ya, perbedaannya itu. Nah, jadi kalimat yang pertama ini dikatakan idz kullu man radiya an nafsihi. Nah, ketika segala orang yang redha terhadap nafsu dirinya, nah, istihsan ahwaluha, dan menganggap baik keadaan nafsu itu, artinya ini sih hal yang baik, padahal nafsu itu dia menganggap baik. Nah, maka dibilang waqatta masawiha, maka tertutuplah ia dari kesalahan-kesalahan hawa nafsu. Artinya dia tak melihat bahwa nafsu itu membawa dia kepada kesalahan, ya, atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ada ungkapan syair, ya, wa inur ridha an kulli aibin qalilah, ya, inti daripada ridha, ya, ain maksudnya intisari daripada ridha terhadap segala aib yang tercela dari hawa nafsu itu namanya qalilah, suatu hal yang tumpul dan keletihan. Artinya capek kita ibadah, tak ada perubahan untuk dekat dengan Allah. Nah, kalimat yang kedua, wa aslu kulli ta'atin, segala ketaatan, ya, segala asal ketaatan, wa yaqzatin, dan juga kesadaran dia kembali kepada Allah, wa iffatin, dan juga segala kemuliaan yang keluar dari akhlak yang mulia pada dirinya, ada ridha minka anha, karena engkau mengekang daripada hawa nafsu. Bagaimana mengekang nih? Bahasa mengekang, tidak memperturutkannya, ya, tidak memperturutkan. Makanya syair berkata, lakin aina sukhti tubdihi masawiyan. Nah, akan tetapi tatkala intinya kau murka terhadap hawa nafsu, akan dinampakkan kesalahannya. Jadi kalau kita mengekang hawa nafsu, tak reda dengan hawa nafsu, nanti kita dinampakkan Allah, oh, akibat nafsu ni kesalahan, dosa dan sebagainya. Nah, tapi hati-hati, kalau kita reda kepadanya, kita tak melihat kejahatan hawa nafsu itu. Maka, hai murid, dia bilang,
Ya, pandanglah, telitilah daripada kesalahan dirimu. Tuduhlah dirimu keliru kalau kau memperturutkan hawa nafsu. Dan jangan kau memandang baik perihal hawa nafsu. Fa innaka idza radita anha, maka sesungguhnya apabila engkau reda dengan keinginanmu hawa nafsu, fahtan santa ahwaluha, dan kau menganggap keadaannya baik, maka kau akan disengatnya. Tahu disengat? Ibaratkan ular. Ular menggigit apa tu? Mematuklah. Menggigitlah namanya itu, mematuk. Sehingga berbisa. Sehingga apa? Wa anta la tash'ur. Sehingga engkau tak menyadari. Jadi kita diterkam oleh hawa nafsu diri kita sendiri. Dan kita tak menyadari. Ya, wa hajabaka anil hadrah, sehingga engkau terhijab dari dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang, mohon maaf nih, kalau dia memperturutkan keinginan dirinya tanpa mempertimbangkan keinginan Allah dan Rasulnya, dia tidak bisa dekat dengan Allah. Ya. Walaupun dia beribadah 1000 tahun. Ya, walaupun ibadah 1000 tahun, seperti umur Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berapa umur? 940 hampir 1000. Walaupun dia ibadah banyak, umur dipanjangkan Allah seperti itu, tetapi dia tidak mengekang hawa nafsu alias memperturutkan, capek dia ibadah. Ya, dan dia tidak merasakan kelezatan, kemanisan iman. Wa anta tanzur, nanti kau akan melihat itu, kata dia. Dia bilang itu, nanti kau akan melihat seperti itu. Karena ini orang yang pakar dalam bidangnya, paling tidak kita memperhatikan pesan-pesan daripada pendapat mereka. Ini pakar nih, orang yang telah melalui perjalanan kepada Allah, dan dia tahu liku-liku mana yang menghambat, mana yang tidak. Nah, seorang ulama sufi, Abul Hafiz Al-Haddad. Ini Al-Haddad ni bukan dari Hadramaut. Ya, jangan salah faham. Ada juga Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Itu betul dari Hadramaut. Ya, dari keturunan Ba'alawi. Ya, Alawiyin. Kalau ini enggak nih. Abul Hafiz Al-Haddad ini memang dia tukang besi. Al-Haddad tu tukang besi. Jangan sangka, cantik marganya, tukang besi. Kena gelar. Gelar itu mana yang dominan? Macam kita lah Pontianak ni. Ada orang yang profesinya, maaf, jual telur. Namanya Abdurrahman. Nama Abdurrahman kan banyak. Tetap pekerjaan tu diangkat orang. Jadi orang kenal. Oh, Abdurrahman mana? Itu orang Arab juga begitu. Dia gelarnya itu kadang jadi marga. Al-Haddad tu tukang besi. Ya. Ada lagi marganya Barakbah. Barakbah tu leher panjang. Ya, kok mandang tu nampak kelihatan lebih jelas. Dikiralah Barakbah. Ada lagi Al-Attas. Al-Attas tu bersin. Kena flu tau dia. Bersin. Jadi bahasa Arab Al-Attas. Ya. Ada juga gelar marga tu karena memang nama baik dari keturunan. Ya, nama baik dari keturunan. Ya. Jadi Abul Hafiz Al-Haddad berkata, "Man lam yattahim nafsahu ala dawamil awqat." Siapa yang tak menuduh jelek hawa nafsunya pada setiap waktu. Wa lam yukhalifuha fi jamil ahwali, dan dia tidak menentangnya pada semua keadaan. Walam yajurha ila makruha, dan ia tidak meninggalkan yang jeleknya. Fi sa'iril ayami, pada setiap harinya. Kana maghruran, maka orang itu tertipu. Kena tipu lah kita tu dengan hawa nafsu kita ini. Berarti disuruhnya apa nih? Jangan kau mengikutinya, selisihi dia. Ya, kemudian kau harus tuduh dia kau tak bagus. Jangan bilang dia bagus, kau tertipu dia.
Ya, kemudian kau harus menyingkiri hal-hal yang tak baik pada setiap hari yang muncul darinya. Kalau tidak, ya, kau tertipu katanya. Wa man nazara ila nafsihi bistihsanin, ya, minha. Siapa yang melihat nafsu dirinya sudah baik, faqad ahlakaha, sungguh dia telah binasa. Binasalah dia dah. Jadi jangan mandang baik hawa nafsu kita. Jadi apa ni hawa nafsu ni? Yang kemarin kita bahas tu. Ya, mau dunia banyak, makan banyak, isteri banyak, kendaraan banyak, semuanya mau banyak. Tak pernah merasa cukup. Orang berhawa nafsu ni sebenarnya dia tak bertuhan dengan Allah. Ya, bertuhan dengan hawa nafsu kan ada dua Tuhan. Tuhan hakiki la ilaha illallah. Tuhan hawa nafsu, araita man ittakhadha ilahahu hawa. Ilah kan Tuhan. Nah, makanya dulu di masa Nabi, patung-patung itu jadikan ilah. Senang dipandang, lama-lama tertarik. Terakhir jadi Tuhan, disembah. Kenapa? Hati cenderung kepadanya. Nah, jadi Islam datang, ilahnya itu disingkirkan. Diarah kepada Allah. La ilaha, tidak ada kecenderungan hatimu illallah, kecuali hanya kepada, itulah Tuhan yang hakiki. Tapi ada Tuhan yang semu. Afaraita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kau melihat, kata Allah bilang, orang menjadikan ilahnya apa? Hawa, keinginan-keinginan hawa nafsunya. Kalau ada keinginan hawa nafsu, itu tak bertepi, tak terbatas, tak pernah cukup. Ini diistilahkan Nabi, ya, dia mau gunung emas satu, dia dikasih gunung emas yang satu, kepingin gunung emas yang kedua, kata Nabi. Dikasih gunung emas yang kedua, dia mau gunung emas yang ketiga. Ya, wala yakfi illa turab, kata Nabi. Tidaklah mencukupkannya kecuali tanah 2 kali 1. Kuda tanah 2 kali 1 masuk dalam kubur, barulah cukup, tak ada lagi keinginannya. Jadi hati-hati, selama ini ngaku bertuhan dengan Allah, tapi tak pernah merasa cukup. Salah tu, keliru. Berarti dia bertuhan dengan hawa nafsu ni jahat. Ya, jahat. Kenapa? Dia ada pada dalam diri kita ini. Nah, maka telah berkatalah Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim. Ni orang yang mulia. Telah berkata orang yang mulia, anak dari bapa yang mulia, cucu dari kakek yang mulia, apalagi di atas tu? Buyut daripada. Jadi dia mulia, bapaknya mulia, kakeknya mulia, apalagi? Buyut atau moyangnya mulia. Siapa tu? Nabi Yusuf alaihissalam. Ini keturunan ni, Nabi semua ni, Rasul semua ni. Ya, Nabi Yusuf. Bapaknya siapa? Nabi Yaqub. Nabi Yaqub bapaknya Nabi Ishaq. Nabi Ishaq bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini Nabi semua ni, Rasul semua. Dia berkata, tatkala dia digoda oleh Siti Zulaikha, begitu kata dalam kitab kan? Ada tak yang bilang bukan Siti Zulaikha? Tak tahu siapa namanya. Kita anggaplah yang masyhur namanya Siti Zulaikha, kena tertarik dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini Yusuf tak datang hari ini. Ya. Jadi dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman, ya, apa kata Allah? Wa ma ubarri'u nafsi. Kata Nabi Yusuf, aku tak mengakui diri aku ni udah bersih. Nah, inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya diri ini, nafsu ini mengajak hal yang tak baik. Bisu tu hal yang jahat. Illa marrahima rabbi, kecuali mendapat kasih sayang Tuhan. Jadi siapa yang mendapat kasih sayang Allah, akan Allah selamatkan. Tapi ingat, harus dilawan. Nabi Yusuf tu melawan. Bukan dia diam.
Kok diam tak dapat pertolongan Allah. Justru dia melawan, dia berusaha, situ pertolongan datang. Dia pun selamat. Ya, dia pun selamat. Sama dalam kitab tu pengajian ibu-ibu hari Jumat itu. Rupanya dulu pun banyak kisah-kisah seperti itu. Ya. Jadi orang yang bisa selamat dari seperti ini, oh Masya Allah, Allah tolong dia. Makanya kemuliaan Nabi Yusuf tadi kena melawan hawa nafsu. Diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Irsyadul Ibad tu kemarin ibu-ibu saya kaji tu. Nah, seorang pedagang Bani Israel dulu kata Nabi bilang, dia pedagang keranjang. Pedagang keranjang lewatlah depan istana. Istana kan pagar kan tutup. Ada pengawalnya lewatlah situ sambil nawar-nawarkan orang. Dayang-dayang keluar dari istana tu ke jalan. Mandang pemuda ni, tampan pula. Lawar lagi. Bahasa Melayu itu bilang lawar. Nah, dayang-dayang ni pun begitu mandang, dipanggilnya suruh berhenti. Dia masuk ke dalam lagi. Dayang-dayang ni mendatangi putri. Beritahu putri bahawasanya ada pemuda yang tampan. Rupanya putri itu lagi cari pemuda tampan. Keluar lagi dayang-dayang tu beritahu sama penjual keranjang. Masuklah ke istana. Putri akan membeli barangmu. Masuk ke istana. 3 pintu lewat. Pintu pertama masuk tutup langsung. Masuk pintu yang kedua. Udah masuk tutup lagi. Pintu yang ketiga masuk ruangan daripada putri. Putri raja tu. Nah, ada berapa dayang-dayang di situ? Nah, dia pun berkata, siapa di antara kalian ingin membeli keranjangku ini? Bahasa itu bilang bujo harus. Dia berbaik sangka saja, dia orang bertakwa kepada Allah. Nah, kata putri bilang, aku tak membeli keranjangmu. Aku membeli yang punya keranjang. Apa maksudnya? Menikahi tak mungkin. Mana mungkin seorang putri menikahi penjual keranjang? Artinya, mohon maaf dia bilang, ya, kau harus puaskan keinginanku hari ini. Ya. Maunya begitu, mana kita tahu? Anak raja pun bisa juga berbuat kesalahan. Ya. Akhirnya nasihat, ittaqullah, bertakwalah kau kepada Allah. Jangan buat aku bermaksiat kepada Allah. Aku tak peduli, kata putri. Yang penting kau puaskan hasratku hari ini. Beri nasihat tak masuk. Nah, kalau begitu yang terakhir, izinkan aku berwudu. Setelah itu terserah kau mau buat apa. Ambilkan air, tapi ingat air aku beri di atas lantai terakhir. Biar tak lari di bawah 30 meter. Kau melompat mati. Dikasih air lantai atas terakhir. Berwuduklah di atas dia. Habis berwuduk dia berdoa angkat tangan. Ya Allah, hari ini aku diajak bermaksiat kepada Engkau. Daripada aku bermaksiat kepada Engkau, ya Allah, aku redha, aku terjun dari lantai ini ke bawah. Nah, usah saya berdoa, itu putri sama dayang-dayang terkejut. Melompat dia. Melompat terjun ke bawah. Disambut malaikat. Malaikat menyerupai manusia. Udah siap nunggu dah. Udah lepas larilah dia. Apa dia bilang? Ya Allah, aku tobat dari menjual keranjang, kata dia. Dia bilang, carikan aku rezeki yang lain. Carikan rezeki yang lain. Akhirnya Allah kirim belalang. Belalang tu terbang hinggap di tangannya. Belalang tu jadi emas. Malaikat bilang, ini cukup untuk kehidupan kau yang akan datang. Terserah kau mau bisnis apa. Yang penting jangan bisnis keranjang lagi. Kan berjalan ke sana kemari. Itu tadi godaannya besar. Tapi dia bilang, ya Allah, kau sudah beri aku imbalan seperti ini. Dan aku tidak lagi berharap setelah ini. Dia bilang. Allah bilang, ini baru berapa nih? 1/4 dari kesabaran engkau. Dari sabar itu belum full dikasih. Ya Allah, apakah ini mengurangi simpananku di akhirat? Ya, kata Allah, aku ambil simpananmu di akhirat ini.
Dia bilang, ya Allah, ambil lagi ya Allah. Aku tidak mau bagianku di akhirat berkurang, kata dia. Minta tarik lagi sama Allah. Tak mau dia. Dia cari usaha lain, tapi dia tidak mau mendapat imbalan di dunia dari Allah, mengurangi simpannya di akhirat. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Akhirnya, Allah tunjukkan kesabaran dia. Dia bekerja dengan pekerjaan yang lain. Nah, ini banyak terjadi zaman-zaman dahulu Bani Israel. Nah, orang-orang seperti ini diangkat kemuliaan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau naik derajat, insya-Allah hindari hawa nafsu kita. Dalam banyak kisah-kisah seperti ini, ya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjaga diri kita semuanya, amin. Ya, karena untuk dekat sama Allah ini perlu ekstra kita. Nah, kemudian tawaqqa nafsaka la ta'man awa'ilaha fan nafsa akhbathu min sab'ina syaitana. Nah, ini syair nih. Dia bilang, jaga dirimu, jangan merasa aman dengan hawa nafsumu. Dan nafsu itu lebih jahat daripada 70 syaitan. Dia bilang begitu. Nafsu lebih jahat dari 70 syaitan. Ini sering saya sampaikan nih. Ya, kalau syaitan nyaman, bilang ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lari dah syaitan. Tapi kalau hawa nafsu sulit. Ya, kecuali kita melatihnya dengan melawannya, insya-Allah. Ya. Baik, sekira itu mudah-mudahan dapat dipahami. Ya, kita berharap kitab ini nasihat bagi diri kita ini. Semoga kedepannya kita lebih hati-hati. Karena kita berzikir, kita mau dapat hasil. Ya, hasil zikir itu dengan ini semualah resep-resep ini harus kita gunakan dan kita amalkan.